warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama saya Ferdi Putrayanda, NPM 1931080079. Saya adalah ketua kelompok 1 dari mata kuliah Psikologi Transpersonal dengan dosen pembimbing Ibu Mustimira Sofa Salsabila, SPSI, MSI, dan teman-teman saya. Saya Ria Hidayati dengan NPM 1931080399. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurulama dengan NPM 19310803887. Nama saya Nurli Sailon, NPM 1931080346. Saya Satamatika Agelia dengan NPM 1931080385. Oke, baiklah, kami di sini akan menjelaskan mengenai teori Buddhisme. Langsung saja, simak videonya. Aliran psikologi timur, dasar yang digunakan adalah pemurnian hati sebagai langkah untuk mencapai pribadi yang sempurna atau baik. Juga dengan pedoman agama sebagai sarana mengatur kehidupan sehari-hari. Salah satu psikologi timur yang paling sistematik dan tersusun secara paling rinci adalah Buddhisme klasik. Psikologi menguraikan wawasan asli dari Buddha Gautama tentang kodrat manusia, karena psikologi berasal dari ajaran-ajaran pokok Buddha. Maka Abhidhamma atau psikologi yang serupa dengan itu merupakan inti dari berbagai cabang Buddhisme. Abhidhamma telah berkembang 15 abad yang lalu dan sangat masih di India. Dikemukakan oleh pendirinya yaitu Buddha Gautama 438 sampai 536 sebelum Masehi. Dalam 2500 tahun semenjak ia hidup, wawasan-wawasan psikologis dasarnya telah dikembangkan menjadi sistem-sistem teori dan praktik yang berbeda-beda oleh masing-masing cabang penganut Buddha. Buddhisme juga berkembang menjadi beberapa aliran, diantaranya yaitu Mahayana dan Hinayana. Abhidhamma yaitu mengajarkan suatu tipe kepribadian ideal yang sempurna ini yang dijadikan kiblat. Buddhisme menggunakan istilah atta dalam bahasa Sanskerta untuk menyebutkan aku, sang diri, jiwa. Secara singkat, atta berarti sesuatu yang membuat kita merasa ada, sesuatu yang kita anggap sebagai diri sendiri. Dengan kata lain, atta dianggap sebagai esensi diri sendiri atau sesuatu yang benar-benar aku. Kepribadian yang sehat dimiliki oleh Buddha. Sifat kepribadian yang tidak sehat disebut dengan arahan. Sifat kepribadian yang sehat adalah terbebas dari hal-hal negatif seperti ketakutan, kebencian, kemarahan, keserakahan, serta keagresifan. Tidak hanya itu, memiliki sifat yang seimbang, memahami dan memaknai orang lain, terbuka terhadap apapun dan siapapun, serta kepekaan yang tinggi juga termasuk dalam sifat kepribadian tidak sehat. Selanjutnya yaitu ada unsur kepribadian Abhidhamma. Yang pertama yaitu rupa. Rupa adalah wujud fisik kita. Contohnya, jika ada orang yang memukul kita, maka kita akan merasa marah. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa kita ini adalah sang aku atau diriku. Jadi tubuh inilah hal yang merasa kita ada. Yang kedua yaitu ada Vedana atau perasaan. Buddha mengelompokkan perasaan menjadi beberapa kategori terdiri dari hidung, mata, telinga, lidah, pikiran, dan tubuh. Berdasarkan sifat perasaan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama menyenangkan, yang kedua tidak menyenangkan, yang ketiga mental. Yang ketiga yaitu sana atau persepsi. Selanjutnya yaitu adapun prinsip-prinsip keadaan jiwa yang dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu setiap keadaan jiwa hanya sebagian kecil kumpulan faktor-faktor yang hadir. Yang kedua, kualitas-kualitas keadaan jiwa ditentukan oleh faktor-faktor mana yang digabungkan. Yang ketiga, Abhidhamma meyakini bahwa setiap keadaan jiwa berasal dari pengaruh biologis dan pengaruh situasi. Dan yang terakhir, setiap keadaan jiwa pada gilirannya menentukan kombinasi khusus faktor-faktor dalam keadaan jiwa berikutnya. Tahukah Anda apa itu psikologi transpersonal?
Jadi, menurut Sachio, psikologi transpersonal adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang memberi perhatian pada studi terhadap keadaan dan proses pengalaman manusia yang lebih mendalam lagi atau yang lebih luas lagi. Dan dapat juga diartikan sebagai sensasi yang lebih besar dari koneksitas terhadap orang lain dan alam semesta. Dapat dikatakan juga sebagai dimensi spiritual. Nah, bagaimana psikologi transpersonal dalam Buddhisme? Dalam Buddhisme mengenal makna emptiness atau kekosongan yang dapat diartikan sebagai realitas tertinggi dan terakhir dalam Buddhisme. Dalam Buddhisme juga mengenal makna sunyata yang dapat diartikan sebagai kondisi di mana setiap konsep kedirian menjadi hilang. Menurut Masao Abe, terdapat 3 hal yang dapat disimpulkan mengenai konsep kekosongan dalam Buddhisme ini. Yang pertama adalah di dalam Buddhisme, kekosongan adalah setiap konsep yang paling ultim yang tidak dapat direifikasi dalam konsep-konsep buatan manusia. Dalam hal ini, Buddhisme berusaha untuk melampaui semua dualitas yang ada pada manusia, seperti baik buruk, jiwa badan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu realitas tertinggi dalam Buddhisme adalah kekosongan, sehingga orang bisa terbebas dari semua bentuk reifikasi konseptual. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu sebagai realitas ultim. Kekosongan harus dikosongkan dari semua bentuk keterikatan terhadap konsep kekosongan. Jadi di dalam Buddhisme, yang menjadi titik utama dari konsep kekosongan adalah penolakan diri dan semua bentuk entitas yang memiliki substansi. Nah, selain emptiness, terdapat juga makna mengejar kesempurnaan hidup. Dalam Buddhisme, kekosongan adalah kemampuan tertinggi yang dicapai oleh manusia ketika manusia mampu menegasi secara total dirinya sendiri dan segala sesuatu yang dimiliki substansi. Lalu apa sih kesempurnaan hidup? Kesempurnaan hidup adalah nirvana, yaitu ketika setiap bentuk sasrama telah dilampaui. Di dalam kekosongan, manusia mencapai kebebasan dan kebahagiaan sepenuh-penuhnya. Dengan mencapai kekosongan juga, manusia dapat tetap berjuang melawan ketidakadilan dan penderitaan tanpa harus terikat pada perjuangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tokoh awal Buddhisme. Siddhartha Gautama adalah tokoh awal Buddhisme yang juga merupakan seorang pangeran dari keluarga istana di Nepal. Pada suatu hari, Siddhartha meminta izin untuk berjalan-jalan keluar istana. Di tengah perjalanan, tepatnya di jalanan Kapilavastu, beliau mendapatkan atau menemukan 4 kondisi yang berarti, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan orang petapa. Ia merasa sedih dan bertanya pada diri sendiri, tidak ada hal yang mempersiapkan untuk pengalaman semacam itu selama hidupnya. Ia berpikir bahwa hanya kehidupan yang sucilah yang akan memberikan semua jawaban itu. Pada usianya yang ke-29 tahun, Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan istana, istri dan anaknya yang baru lahir. Ia pergi untuk menjadi seorang petapa dengan tujuan menemukan cara untuk menghilangkan penderitaan atau membebaskan manusia dari usia tua, sakit, dan mati. Siddhartha kemudian bermeditasi dengan beberapa guru spiritual yang membimbingnya. Ia bermeditasi di bawah pohon yang bernama pohon Bodhi untuk mendapatkan penerangan yang agung. Selama 6 tahun, beliau mendapatkan kenyataan bahwa betapa dengan menyiksa diri maupun hidup terlalu berfoya-foya bukanlah jawaban dari sesuatu hal yang mampu melampaui penderitaan dan karma. Pada pemikiran seperti ini dianggaplah menyimpang bagi aliran hidup pada masa itu. Sehingga beliau pun mengembara ke sebelah selatan India untuk mencari prinsip-prinsip spiritual yang dapat membentuk fondasi Buddhisme. Pada akhirnya, di bawah pohon Bodhi juga, beliau memperoleh apa yang dicita-citakannya, yaitu ajaran tentang sebab akibat penderitaan dan cara-cara
untuk mendapatkan kelepasan yang tersimpul dalam pandangan filosofis. Pertapa Siddhartha telah mencapai pencerahan sempurna dan menjadi Samyakam Buddha atau Samakam Buddha pada bulan purnama Siddhi di bulan Waisak ketika beliau berusia 35 tahun. Saat mencapai pencerahan sempurna, tubuh Siddhartha memancarkan 6 sinar Buddha dengan warna biru atau nila yang berarti bakti, warna kuning atau pita yang berarti kebijaksanaan dan pengetahuan, warna merah atau lohita yang berarti kasih sayang dan belas kasih, warna putih atau avadata yang mengandung arti suci, warna jingga atau mahasa yang berarti semangat, dan terdapat campuran sinar tersebut yang biasa disebut dengan Prabhasvara. Konsep karma dan jalan hidup manusia. Hukum karma adalah hukum sebab akibat tentang perbuatan. Hukum karma menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan pasti akan memiliki akibat. Perbuatan baik akan mendatangkan akibat baik, dan sebaliknya, perbuatan buruk akan berakibat buruk pula. Karma vipaka atau hukum karma adalah hukum alam terkait dengan proses sebab akibat dan dapat juga sebagai hukum moral. Hukum karma bekerja sendiri di alam tanpa campur tangan kekuasaan manapun. Hal itu dinyatakan Siddhartha Gautama dalam Samyutta Nikaya, bahwa mereka yang menanam kebajikan pasti akan mendapatkan kebahagiaan, dan sebaliknya, siapa yang melakukan kejahatan pasti mendapat ganjaran dari perbuatan jahatnya. Dari jalan hidup manusia memberikan pemahaman bahwa dalam agama Buddha, nasib baik dan buruk yang diterima seseorang bukanlah karena takdir ataupun kehendak Tuhan. Semua terjadi karena akibat dari karma. Dengan demikian, hukum karma bebas dari penghakiman, ganjaran, pahala, ataupun hukuman. Oleh karena itu, apapun kondisi yang dialami oleh seseorang pada kehidupannya saat ini, baik berupa kebahagiaan maupun penderitaan, semua itu adalah akumulasi dari semua perbuatan pada masa lalu. Konsep kematian dan penderitaan. Setiap manusia pada akhirnya akan mengalami kematian, cepat atau lambat. Dalam agama Buddha, kematian tidaklah perlu ditakuti. Buddha telah mengajarkan agar menerima kematian sebagai suatu realitas yang tidak bisa dihindari. Kematian akhir dari seorang Buddha yang tidak diikuti dengan kelahiran kembali biasa disebut sebagai kematian dengan terbebasnya dari samsara. Konsep kematian menurut agama Buddha yaitu sesaat setelah kesadaran seseorang padam atau hilang, seketika itu juga kesadaran tersebut membawa arus informasi karma-karma yang ketika kondisinya tetap. Maka terjadilah kelahiran kembali pada salah satu dari 6 alam menurut kosmologis Buddhis. Kesadaran sebelum padam dan munculnya kesadaran tersebut bukanlah roh atau jiwa yang sama, namun juga tidak berbeda. Yang ada hanyalah suatu alur atau rangkaian kesadaran yang tidak terputus. Jadi, kematian dan kelahiran kembali ini dapat berlangsung seketika. Saat memasuki detik-detik kematian dari seorang Buddha, kesadaran ajal nantinya mendekati kepadaman serta didorong oleh kekuatan karma. Hal semacam ini yang pada umumnya disebut sebagai permulaan dari bentuk kehidupan yang baru. Jika kesadaran ajal telah tiada, maka kehidupan manusia akan terhenti. Kematian sendiri dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, kematian yang menurut waktunya, dan yang kedua, kematian yang datang sesuai dengan waktunya. Sedangkan kematian yang datang dalam seorang Buddha yang tidak sesuai dengan waktunya datang diakibatkan oleh karma yang memotongnya. Selanjutnya yaitu konsep penderitaan. Penderitaan atau dukkha diartikan sebagai penderitaan atau suatu keadaan yang menyebabkan sengsara. Jika kehidupan seseorang tidak bahagia, maka semacam ini dapat juga dikatakan penderitaan. Pada dasarnya secara umum, manusia tidak dapat lepas dari hal penderitaan. Penderitaan semacam ini diakibatkan oleh adanya keinginan yang secara terus-menerus ada dalam diri manusia. Selama hidup di alam dunia, maka manusia akan secara otomatis masuk dalam perputaran kehidupan yang menjalani karma dan samsara. Dukkha adalah penderitaan itu sendiri. Hidup ini dipenuhi oleh realitas penderitaan sejak dari lahirnya manusia sampai pada kematian menjemputnya. Bagi Buddha, lahir adalah penderitaan, menjadi tua adalah penderitaan, sakit adalah penderitaan, dan mati adalah penderitaan. Kesedihan, ratapan, kesakitan, dan ketidakbahagiaan semuanya itu juga adalah penderitaan. Fakta penderitaan ini didasari oleh Buddha sebagai universal, artinya semua orang mengalaminya, tidak peduli mau orang itu kaya, miskin, tua, muda, dan lain sebagainya.
Jadi kesimpulannya adalah bahwa kematian itu tidak lepas dari penderitaan. Penderitaan sendiri adalah suatu keadaan yang menyebabkan sengsara. Pada agama Buddha, mereka percaya bahwa terdapat kehidupan selanjutnya atau reinkarnasi. Jika semasa hidupnya suka melakukan perbuatan yang negatif, maka di kehidupan selanjutnya dia akan merasakan penderitaan untuk menebus segala kesalahan atas apa yang telah dia perbuat di kehidupan sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep jalan menuju keselamatan. Sebelum masuk ke materi, saya akan menceritakan sedikit mengenai riwayat hidup Sang Buddha. Jadi, pada tahun 623 sebelum Masehi di bulan Waisak, lahirlah seorang putra dari pasangan Raja Sudodana dan Dewi Mahamaya, yaitu Pangeran Siddhartha. Nah, saat bayi ini lahir, tidak ada darah ataupun noda sedikit pun yang melekat pada tubuh bayi ini. Bahkan, dia sudah bisa jalan dan berdiri tegak. Nah, karena keajaibannya ini, seorang petapa bernama Asita Kaladewala meramalkan bahwa kelak bayi ini akan menjadi seorang Buddha. Saat usianya menginjak 29 tahun, Pangeran Siddhartha memutuskan untuk keluar dari istana dan menjadi seorang petapa. Ia bertapa selama 6 tahun dan akhirnya mencapai pencerahan hingga ia menjadi seorang Buddha. Selama 45 tahun, Sang Buddha mengajarkan ajaran yang disebut Dharma atau Dhamma kepada manusia dan para dewa. Dan pada saat usia 80 tahun, Sang Buddha tutup usia di bulan Purnama Sidhi pada bulan Waisak. Nah, dalam konsep jalan menuju keselamatan ini, terdapat realisasi kebudayaan sebagai bentuk keselamatan dan kebebasan. Jadi, Sang Buddha tidak mengajarkan manusia untuk menyembahnya, melainkan mengajarkan agar mencapai apa yang sudah berhasil dicapainya, yakni merealisasikan tataran Buddha, menjadi Buddha, dan merealisasikan kebudayaan. Dalam agama Buddha, keselamatan dibagi menjadi 2 jenis. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, keselamatan relatif. Banyak pernyataan yang menyatakan bahwa keselamatan adalah suatu jaminan kelak. Setelah orang meninggal akan terlahir penuh kesenangan di dalam surga. Namun, bagi agama Buddha, keselamatan jenis ini adalah keselamatan relatif. Karena alam surga sesungguhnya tidak kekal, masih dicengkrama kelapukan, masih berpijak pada 4 unsur alam semesta di sana, yaitu air, tanah, api, dan udara, yang senantiasa menuju kehancuran. Alam surga juga bersifat relatif karena masih terbelenggu oleh dimensi ruang dan waktu. Dan yang kedua, ada keselamatan absolut. Nah, dalam agama Buddha mengajarkan bahwa surga bukanlah tujuan tertinggi bagi semua makhluk. Karena menurut agama Buddha, alam surga masih memiliki nafsu kesenangan indria, terbebas dari penderitaan, keadaan tanpa nafsu keinginan, pemadaman semua kotoran batin adalah keselamatan tertinggi atau absolut, dan bisa juga disebut sebagai kebebasan mutlak. Selanjutnya yaitu pencerahan adalah pembebasan. Jadi, untuk mencapai pencerahan atau kebebasan mutlak, maka seseorang harus mempraktikkan moralitas benar atau sila, pemutusan perhatian benar atau samadhi, dan kebijaksanaan benar atau panah. Keselamatan dan kebebasan dalam agama Buddha bukanlah hal sederhana sebagai pencapaian kehidupan di alam surga semata. Keselamatan dalam agama Buddha ini merupakan terbebasnya suatu makhluk dari putaran arus kelahiran dan kematian yang penuh penderitaan, kepiluan, dan ratap tangis. Keselamatan ini hanya akan dicapai saat suatu makhluk atau manusia bisa merealisasikan atau mencapai Buddha. Baik, materi 7, ada jalan kebebasan menurut agama Buddha. Yang pertama ada pengertian benar, yang artinya merupakan kunci utama dalam ajaran Buddha yang menjelaskan mengenai 4 kebenaran, 3 corak umum, dan hukum musababah. Yang kedua ada pemikiran benar, yaitu dalam agama Buddha diajarkan dan dijelaskan pemikiran benar ialah pemikiran bebas tanpa adanya paksaan dan juga dorongan, seperti pikiran bebas dari nafsu-nafsu, pemikiran bebas kebencian, dan pemikiran bebas dari kekejaman. Lalu ketiga ada ucapan benar, yang artinya dalam ajaran agama Buddha berusaha menahan diri dari berbohong, memfitnah, dan berucap kasar. Jadi agama Buddha mengajarkan bahwa perkataan yang kita lakukan adalah perkataan yang benar dan tidak mengada-ngada atau memfitnah orang lain. Yang keempat ada perbuatan benar. Menurut ajaran agama Buddha, dijelaskan untuk menahan diri dari mencuri, membunuh, dan perilaku kasar lainnya. Buddha mengajarkan bahwa kita sebagai umatnya untuk tetap fokus dan mencari pekerjaan yang lebih baik, bukan pekerjaan yang tidak baik. Lalu yang kelima ada penghidupan benar. Di sini di ajaran dalam ajaran agama Buddha dijelaskan bahwa Buddha tidak suka dengan umat yang bermata pencarian yang haram, menipu, kecurangan, dan uang yang lainnya. Jadi Buddha ini mengajarkan kita bahwa Buddha adalah sosok Tuhan yang mengajarkan kita bahwa kita harus mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan juga
tidak memungut apapun dari orang lain. Yang keenam, usaha benar. Dalam ajaran agama Buddha, Buddha menolak datangnya kesialan dan menarik kebaikan, seperti mencegah terjadinya hal-hal yang tidak di luar keinginan kita. Misalkan, Buddha akan menolak untuk tidak memberikan kita azab, atau Buddha tidak akan memberikan kita hal-hal yang tidak kita lewati. Yang ketujuh, perhatian benar. Buddha selalu menyuruh umatnya untuk memperhatikan keseluruhan tubuh umat manusia, seperti jasmani, perasaan, pikiran, mental, dan juga batinnya. Yang kedelapan, konsentrasi benar, yaitu dalam ajaran agama Buddha, ia selalu menyuruh umatnya untuk mencapai ketenangan yang lebih tinggi dan mutlak. Dan ia juga menyuruh kita sebagai umatnya untuk menghilangkan rasa nafsu dan juga keduniawian kita, dan fokus kepada dirinya. Materi 8 mengenai konsep fana menurut ajaran agama Buddha. Itu ada 3, yaitu ada kekekalan, penderitaan, dan juga tanpa inti. Kekekalan adalah menunjukkan bahwa semua kondisi yang ada di dunia ini tidak akan selamanya ada, melainkan ada dunia lain yang akan menunggu kita. Yang kedua ada penderitaan. Sering pula diterjemahkan sebagai ketidakpuasan. Arti filosofisnya lebih menyerupai kegelisahan dalam diri manusia itu sendiri. Yang terakhir, yang ketiga, tanpa inti atau ketidakakuan-akuan adalah interpersonal dari konsep diri atau ego. Dalam tradisi Buddha, ada kebenaran yang meningkatkan segala fenomena atau zat meningkat segala hal. Anatta merupakan suatu ciri umum yang dimiliki oleh segenap perkaitan fisik dan komponen psikologis. Demikian presentasi dari kelompok 1. Semoga kalian semua yang melihat video ini menjadi lebih jelas mengenai ajaran agama Buddha dan spiritualnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.